Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Ikhwani a'azakumullah, saudara-saudaraku di mana saja berada, wabil khusus seluruh santri yang ada di pondok pesantren ini, para guru, para jamaah, saya ingin mengajak semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Hitunglah berapa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Agar apa? Agar kita bersyukur. Semakin mengetahui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dihantarkan kepada rasa syukur yang sangat luar biasa. Ketika kita membuka mata kita, kita langsung mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita berdoa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan kesempatan untuk kembali hidup, mengukir sejarah emas pada diri kita, pada keluarga kita, pada negara dan peradaban umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa mengagungkan Allah, memuja dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, kepada para ulama pejuang dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Kita yakin dalam sunnah ada kemuliaan, ada kejayaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Semoga di hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita semuanya orang-orang yang semakin semangat untuk hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah, dan mempersembahkan segala hidup, perjuangan dan kematian kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan rahmat dan keberkahan serta ridhonya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Sudah 2 pekan ini Ustaz ingin masuk ke pembahasan tafsir Sofwatut Tafasir. Akan tetapi setiap ingin membahas tafsir Sofwatut Tafasir,
Ada perasaan di Ustadz yang selalu muncul, seakan-akan berbisik, Uus Mauludin, kamu jangan sampaikan dulu tafsir Sofatut Tafasir. Kamu sampaikan dulu tema-tema ini. Karena membedah tafsir, hal yang sangat agung, hal yang sangat luar biasa. Tapi apa artinya jika yang luar biasa itu tidak mendapatkan respon batin yang luar biasa, tidak mendapatkan respon fikir yang luar biasa, sehingga akan terjebak hanya pada rutinitas bedah tafsir, tapi tidak ada efeknya pada pikiran, tidak ada efeknya pada jiwa, tidak ada efeknya pada tingkah laku kita. Ya. Bisikan-bisikan itu selalu ada. Dan memang saya sepakat. Saya tidak mau melakukan segala sesuatu itu hanya sebatas rutinitas. Santri-santri hadir bawa kitab tafsir, duduk, setelah itu ngantuk, kadang setelah itu ngobrol, kadang setelah itu ada yang keluar, ada yang masuk, segala macam. Sehingga seakan-akan kita tidak memberikan hak terhadap kajian tafsir itu. Kajian Al-Quran sangat penting, sangat agung. Maka ini membutuhkan persiapan mentalitas, persiapan pemikiran, persiapan jiwa, agar ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita mendapatkan segala kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah janjikan. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tapi seperti apa belajar dan mengajar yang baik itu? Jika ilmu itu bagaikan air hujan, maka jangan sampai air hujan turun sangat deras, akan tetapi kita tidak mempersiapkan penampungan air hujan itu. Sehingga air hujan turun, kemudian setelah itu air hujannya membanjiri banyak orang, tidak ada manfaatnya. Ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang mentalitas para penghafal Quran. Kenapa ini sangat penting untuk dibahas? Banyak kasus-kasus di lapangan, di keseharian kita. Menghafal Quran itu ternyata menjadi beban. Ya. Bahkan ada santri tidak mau balik lagi ke pesantren, alasannya apa? Saya takut munakosyah. Saya malas murojaah. Saya terbebani menghafal Quran. Ketahuilah bahwa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, yang pertama kali tersentuh adalah mentalitas kita. Ya. Banyak sekali mentalitas positif yang akan lahir pada diri kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, mentalitas inilah yang ingin saya tekankan. Besok insya Allah kita akan membahas penyakit-penyakit para penghafal Quran. Ya. Apa mentalitas yang pertama? Mentalitas yang pertama bagi para penghafal Quran adalah disiplin. Ketahuilah ketika antum semuanya berinteraksi dengan Al-Quran, ingin menjadi penghafal Quran, maka yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak anugerahkan kebaikan kepada antum adalah antum menjadi orang-orang yang disiplin. Kedisiplinan itu erat kaitannya dengan mengatur waktu. Ya. Maka ketika antum belajar Al-Quran, antum berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan sudah masuk mulai pada menghafal Al-Quran, maka kedisiplinan antum sedang dibentuk, sedang dibina, sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Para penghafal Quran waktunya sangat efektif. Ya. Karena waktunya jelas. Kapan ziyadah? Ya, bahkan kapan tilawah? Kapan qiraah? Kapan tilawah? Ya. Kapan ziyadah? Kapan setoran? Takdim kapan? Kapan murojaah? Itu waktu-waktu itu kalau tidak diatur dengan baik, maka akan kewalahan. Ya.
Santri-santri para penghafal Quran, jika mereka tidak disiplin dengan waktu, tidak mengerti kapan mereka kiroah dulu, baca dulu kapan. Kapan mereka menerjemah Al-Quran, kapan mereka sedikit mentadaburi Al-Quran, ya, kapan mereka mulai menghafal, kapan mereka menyetorkan hafalannya kepada seorang guru, ya, kapan mereka murojaah, kapan mereka munaqasyah. Kalau waktu-waktu itu tidak jelas, maka ya kita nanti akan menjadi orang yang kerepotan. Ingat, membangun rumah ini tidak langsung bim salabim kun fayakun, enggak. Membangun rumah ini ada pasirnya, ada batu batanya, ada semennya, ya. Bangunan ini tidak langsung berdiri, tapi bangunan ini terus bata demi bata disusun sehingga menjadi sebuah bangunan. Sama hafalan Al-Quran juga begitu, ya. Huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat kita susun, kita kokohkan, ya. Kita kasih air, kita kasih pasir, kita kasih semen, sehingga satu dengan yang lainnya saling mengikat. Kalau itu tidak pernah dilakukan dalam hafalan Al-Quran kita, ya, kita tidak pernah memberikan porsi kapan untuk membaca Al-Quran. Kita tidak pernah memberikan porsi untuk menerjemah Al-Quran. Kita tidak pernah memberikan porsi untuk tilawah wa tadabbur, sehingga banyak kesan tentang kata tersebut, tentang ayat tersebut. Kemudian kita tidak pernah, ya, menghafal, kemudian menyetorkannya kepada seorang guru, kemudian memunaqasyah hafalan Al-Quran itu. Jangan harap hafalan Quran kita kuat, ya. Maka bagi para penghafal Quran, dimanapun dan kapanpun, hidupnya bersama Al-Quran, ya. Nggak ada istilah ngelamun bagi para penghafal Quran, karena duduknya mereka lebih baik untuk murojaah, ya, sambil jalan, ya, dari asrama ke masjid. Itu kan butuh jalan, ya. Lebih baik daripada ngobrol nggak jelas, lebih baik murojaah, ya, sambil ngepel, sambil nyapu, sambil ngurusin tanaman. Lebih baik sambil murojaah, jelas betul alokasi waktunya. Jika kita sudah mampu melakukan ini, maka kita akan menjadi orang disiplin. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan keberhasilan dan kerugian seseorang yaitu dengan waktu. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sumpahnya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Rugi disambungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan masalah waktu. Maka belajarlah mengatur waktu, manajemen waktu dengan baik dan benar, dan disiplinlah dengan apa yang sudah antum rencanakan. Ya. Yang kedua, menjadi para penghafal Quran, sejatinya kita didorong menjadi orang-orang yang jeli dan teliti. Ya. Jeli dan teliti. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu membutuhkan kejelian dan ketelitian. Siapa orang yang disiplin, terus melatih dirinya menjadi jeli dan teliti, maka orang itu akan menjadi ahli di bidang apapun. Ya, karena seorang profesor dengan S1 bedanya cuma sedikit. Kalau S1 itu tahu banyak tapi sedikit, tapi profesor tahu sedikit tapi banyak. Dengan kejelian dan ketelitiannya, dia mampu memasuki kedalaman satu bidang ilmu. Ya. Membaca Al-Quran butuh kejelian, butuh ketelitian. Tidak bisa sembarangan. Ya, membaca A dengan A itu sudah beda. Pelajaran makharijul huruf dan sifatul huruf. Pelajaran tajwid mengajarkan kita menjadi teliti. Kalau ada penghafal Quran, gerasak-gerusuk itu beda dengan karakter Al-Quran. Maka ayat ini jelas, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Jangan gerasak-gerusuk. Ya. Jangan terburu-buru. Teliti, jeli, berinteraksi dengan huruf, dengan kata dan dengan ayat. Ya, nanti penyakitnya kalau baca pengen langsung benar.
Kalau menerjemah pengen langsung semuanya paham. Kalau menghafal pengen langsung segera hafal lah penyakit itu. Ya, jangan, nikmati aja dengan penuh ketelitian. Apalagi antum semuanya masih SMP, masih SMA. Ya, ingat belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Maka jeli dan teliti. Ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan terburu-buru. Ya, beda nanti setelah dewasa. Banyak urusan, banyak aktivitas. Belajar dikala dewasa bagikan mengukir di atas air. Memang seperti itu. Ya. Terlebih orang-orang dewasa itu terlalu banyak alasannya. Mumpung antum masih di pesantren. Ya, mumpung antum masih Allah berikan kesempatan untuk belajar, maksimalkan. Ya. Nah, dengan kejelian, dengan ketelitian, antum akan mendapatkan sesuatu hal yang sangat luar biasa pada setiap huruf, pada setiap kata, pada setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ingat, jangan terjebak dengan banyak hafalan, tapi antum tidak mengerti. Jangan terjebak dengan banyak hafalan, tapi antum tidak faham, bahkan antum tidak menikmati. Ya, mayoritas orang tua pasti nanyanya begini, sudah berapa hafalannya nak? Sudah munakosah berapa hafalan kamu nak? Jangan terjebak dengan itu. Ya, karena menghafal Quran itu bukan untuk orang lain, tapi untuk bekal diri kita. Ya, maka kejelian dan ketelitian akan menghantarkan kita semuanya memiliki hafalan, bahkan memiliki bacaan, memiliki pemahaman, dan memiliki hafalan Al-Quran yang baik dan benar. Dengan kejelian dan ketelitian. Ya. Yang ketiga, menghafal Quran akan mendidik jiwa kita menjadi orang-orang yang jujur dan terbuka. Ya. Jujur dan terbuka. Kenapa menjadi jujur dan terbuka? Ya. Harus jujur. Ini pertama kali sifat kenabian. As-sidqu. Ya. Siddiq. Nabi SAW memiliki karakter siddiq. Jujur. Ya. Kenapa para penghafal Quran akan dihantarkan menjadi orang-orang yang jujur? Karena para penghafal Quran ketika berinteraksi dengan Al-Quran, dia faham betul. Ya, ini harus dibaca apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana cara membacanya itu? Maka dia akan jujur pada dirinya. Harus mengikuti apa yang sudah digariskan. Dia faham betul tata aturan. Ya. Sehingga dia akan jujur pada tata aturan itu. Kalau dia salah, maka dia akan mengaku dirinya salah. Sehingga dia terus melakukan perbaikan pada dirinya. Jujur dan terbuka. Ketika dia menyetorkan Al-Quran, maka di depan gurunya dia akan jujur. Akan terbuka. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Sehingga mengerti betul. Nah, karakter jujur dan terbuka itu sangat penting dalam kehidupan. Karena jika seseorang sudah tidak jujur, sudah tidak mau terbuka, bagaimana orang lain akan memberikan nasihat, akan memberikan arahan, akan memberikan perbaikan kepada dirinya. Ya. Hati-hati ini, nanti akan terjebak dengan banyak orang karena sudah dapat sertifikat hafal 5 juz, hafal 10 juz, hafal 15 juz, hafal 20 juz, hafal 30 juz. Dia tidak murojaah, itu hilang nanti. Ya. Maka lebih baik tidak mendapatkan itu. Ya. Daripada kita hanya sebatas dapat sertifikat kemudian kita upload ke medsos tapi kualitas kita tidak ada. Lebih baik kita jujur pada diri kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kita dididik menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Ya. Kenapa begitu? Karena setiap proses membaca, menerjemahkan, menghafal Al-Quran dibutuhkan pertanggungjawaban. Ya.
Bertanggung jawab dengan apa yang kita baca. Bertanggung jawab dengan apa yang kita terjemahkan. Bertanggung jawab dengan apa yang kita fahami. Bertanggung jawab dengan apa yang kita hafal. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita. Ya. Kemudian siap dididik dan siap mendidik. Siap dipimpin dan siap memimpin. Dengan adanya proses interaksi dengan guru dan murid. Iya. Karena ketika Al-Qur'an disampaikan, itu artinya kita punya guru. Ya. Siap taat kepada guru. Siap dididik oleh guru, siap dibimbing oleh guru, siap dikadar oleh guru. Nah, orang-orang yang taat kepada seorang guru, maka dia sedang belajar bagaimana berguru, bagaimana taat. Disitulah keberkahan ilmu. Ya. Jadi kalau ada penghafal Quran tidak suka dengan gurunya, hati-hati. Ya. Ini penyakit para penghafal Quran kayak begitu. Ya. Enggak suka dengan gurunya, maka terhijab keberkahan ilmu untuknya. Saya kecewa dengan guru saya, begini. Dia menjadi pengecut dia. Iya. Akhirnya apa? Keberkahan ilmunya dari seorang guru tersebut akan hilang. Kalau antum ada masalah dengan guru, antum ngomong dengan guru itu. Kalau antum ada masalah dengan pribadi antum ngomong dengan guru antum. Dengan ketua halaqahnya, ya, dengan muhafiznya, ngomong apa adanya. Ini keberanian, ini sifat kesatria, ya. Itu akan sangat dibutuhkan. Sehingga jangan sampai menghafal Quran menjadikan antum para pengecut. Kenapa menjadi para pengecut? Ya, malas saya setorannya. Setiap mau kali setoran harus dicariin sama muhafiznya kemana-mana. Itu tidak akan jadi orang. Kenapa? Karena mentalitas antum bukan menjadi mentalitas orang yang siap dipimpin dan memimpin. Kalau dipimpin tidak siap, tidak akan pernah bisa untuk memimpin. Yang namanya pimpinan itu hanya seorang. Yang dipimpin banyak orang. Kalau antum tidak mengerti bagaimana dipimpin, maka antum tidak akan pernah paham untuk memimpin. Ya. Maka ketika kita ada dalam sebuah halaqatul Quran, ketika ada masalah dengan teman, selesaikan. Karena antum dididik menjadi para penghafal Quran. Para penghafal Quran siap untuk bersinergi dengan siapapun. Siap dipimpin oleh siapapun. Ya, siap bersama-sama dengan seluruh anggota halaqatul Al-Quran untuk menjadi orang-orang yang komitmen dengan Al-Quran. Jadi menghafal Quran itu bukan hanya sebatas masalah hafal atau tidak hafal. Bukan. Tapi yang sangat penting adalah membangun mentalitas. Ya. Masih banyak ini mentalitas yang ditumbuhkan. Yang terakhir saya ingin sampaikan. Menghafal Al-Quran menempa diri kita menjadi para kesatria. Ya. Menjadi para pejuang. Kenapa? Semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran butuh perjuangan. Ya. Untuk faham, untuk bisa baca saja butuh perjuangan. Ya, antum belajar tahsin emang langsung bisa? Enggak bisa kan? Ada yang 3 tahun baru bacaannya benar. Ya kan? Ada yang 4 tahun baru bacaannya enak. Ya, butuh perjuangan. Emang membedah makna satu kata, bahkan satu huruf, langsung gitu? Enggak, itu butuh perjuangan. Emang menyetorkan kepada guru mudah? Ya, enggak, itu butuh perjuangan. Ya, emang menjaga Al-Quran, menjaga hafalannya mudah? Enggak, itu butuh perjuangan. Hanya para kesatria, hanya para pejuang itulah yang akan mampu melintasi itu semuanya. Ya, para pejuang ketika mendapatkan hal-hal yang sulit dan rumit, maka mereka akan bersabar. Para pejuang ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bersyukur. Ya, semakin tambah hafalan Al-Qur'annya, maka mereka semakin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin mereka jauh dari Al-Qur'annya, mereka semakin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, nangis. Ya.
Anak-anakku sekalian, masa yang akan datang membutuhkan para kesatria, membutuhkan para pejuang. Ya, antum akan masuk pada era baru. Ya, jika antum tidak memiliki bekal mentalitas yang kuat dan kokoh, maka sebanyak apapun hafalan Al-Quran antum, tapi Al-Quran tidak menjadikan mentalitas antum menjadi para pejuang, maka Al-Qurannya hanya sebatas di tenggorokan saja. Al-Qurannya hanya dinyanyikan saja. Al-Qurannya hanya dilakukan saja. Al-Qurannya hanya sebatas enak didengar. Padahal Al-Quran bukan seperti itu. Ingat, kita bukan burung-burung beo. Ingat, kita bukan kaset-kaset yang diperdengarkan dan tidak pernah salah. Ingat, kita bukan para penyanyi. Tapi kita ingin menjadi generasi Al-Quran yang baru. Jilul Quran Al-Farid. Generasi Al-Quran yang sangat unik. Kenapa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Semua orang ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik dan benar, maka kebaikan dan kebenaran itu akan tumbuh dalam setiap hati kita semuanya, yang tercermin dalam mentalitas, tercermin dalam cara berpikir, tercermin dalam cara berucap, dan tercermin dalam cara beramal, beraktivitas. Para pejuang, mereka orang-orang yang senantiasa melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh karena mereka mengharapkan satu di antara dua. Apa itu? Yang pertama adalah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidupnya menjadi mulia. Yang kedua, mereka mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aish kariman au mut syahidan. Hiduplah mulia, menjadi hamba-hamba Allah sebagai para pejuang-pejuang Al-Quran. Au mut syahidan, atau mati syahid karena kita berjuang untuk menjadi generasi Al-Quran. Ya, karena kita berjuang menegakkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Insyaallah semua kita, ketika kita meniatkan ini semuanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keberkahannya akan dirasakan oleh diri kita ketika di dunia, oleh keluarga kita ketika di dunia, bahkan oleh setiap tanah yang kita tempati, yang kita injak, setiap lingkungan yang kita ada di tempat itu. Bahkan bangsa dan negara akan merasakan keberkahan-keberkahan dari para penghafal Quran. Ya, itu di dunia, di akhirat udah jelas. Ya, dalam kuburnya Al-Quran akan menjadi temannya. Betul nggak? Nanti dihisabnya Al-Quran akan menjadi syafaat baginya. Ya, bagi keluarganya nanti para penghafal Quran akan menyumbangkan tajun. Ya, mahkota surga, pakaian surga. Masya Allah, menunjukkan sebuah kemuliaan. Bahkan para penghafal Quran, iqra wartaqi, baca, kemudian naik kemana? Ke level yang paling tinggi, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku sekalian, ya, ingat sekali lagi, menghafal Al-Quran bukan hanya sekedar hafal begitu, tapi apa efek terhadap mentalitas kita. Kalau ada penghafal Quran menjadi pengecut, kalau ada para penghafal Quran menjadi loyo hidupnya, enggak semangat. Artinya, man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'la. Man yazdad hudan lam yazdad min Allah illa ghadabuh. Barang siapa yang bertambah ilmu, bertambah hidayahnya, harusnya. Barang siapa yang bertambah ilmu, harusnya bertambah hidayahnya. Tapi jika bertambah ilmu, tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah kedewasaannya, tidak semakin mantap mentalitasnya, maka yang bertambah itu sesungguhnya adalah murka dari Allah Subhanahu wa taala dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hei para santri, seluruh umat manusia menunggu antum semuanya. Ya, setelah lulus dari pesantren ini, antum jangan hanya berpikir hidup di Indonesia, menyebar ke seluruh dunia. Saudara-saudara kita di Afrika sangat membutuhkan ahli-ahli Al-Quran. Ya, saudara-saudara kita di Eropa membutuhkan ahli-ahli Al-Quran.
saudara-saudara kita di Amerika, di Australia, di seluruh penjuru bumi, bahkan di setiap pelosok-pelosok negeri ini membutuhkan para penghafal Quran. Jika antum semuanya tidak memiliki karakter para pejuang yamdi ma'az zaman, maka antum akan dilindas oleh waktu, antum akan dilindas oleh zaman, sehingga antum menjadi sampah-sampah peradaban. Bukan menjadi para penegak-penegak agama dan penegak-penegak bangsa, akan tetapi menjadi beban-beban bangsa dan kehidupan umat manusia. Mana yang akan antum pilih? Hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kesempatan kepada antum untuk menjadi rijalul Quran, untuk menjadi para tokoh-tokoh Al-Quran, untuk menjadi ahli-ahli Al-Quran. Maka maksimalkan kesempatan itu. Karena sesungguhnya waktu antum hanya 3 tahun, hanya 6 tahun. Sangat sebentar sekali. Ya, tidak terasa. Ustadz awal pertemuan dengan Abror, ya, di gazebo dulu, sambil nangis-nangis ibunya, sambil nangis-nangis bapaknya, ya, tertunduk Abror kayak begini, karena sudah kabur dari pesantren lamanya. Saya bilang, ke Abror itu, berjuang, gak apa-apa. Masa lalu antum seperti itu. Saya berharap antum menjadi hafizul Quran, antum menjadi guru Al-Quran. Masya Allah, tidak terasa. Ya, pertemuan Ustaz dengan Abror sudah berapa tahun Abror? 2 tahun ya? Mau 3 tahun? Gak terasa. Sangat sebentar sekali. Waktu Ustaz cepat sekali. Ustaz baru pertama ketemu dengan Akhdan kelas 7. Sekarang Akhdan sudah kelas berapa? Sudah kelas 10. 4 tahun itu tidak terasa sekali. Ustaz sudah bertemu dengan Raffi Ahmad. Siapa? Raffi Dafa. Berapa tahun ini? Dari kelas 7, sekarang sudah kelas berapa? Sudah kelas 11. Masya Allah, sebentar sekali. Ya, Ustaz ketemu dengan Syamin. Sudah berapa ratus tahun ini? Masya Allah, dari negeri jauh. Ya, ketemu alhamdulillah di sini. Ustaz ketemu dengan Kenzo dari lahir. Ya, ketemu Kenzo dari lahir. Sekarang sudah Masya Allah, ganteng, soleh, cerdas. Masya Allah. Ya, Ustaz ketemu dengan Rizki. Allah. Ketemu dengan Rizki. Dari beliau masih dikandung oleh ibunya. Masya Allah. Sekarang sudah besar. Sudah SMP. Sudah ganteng. Masya Allah. Waktu sangat sebentar sekali. Jika kita tidak memaksimalkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, usia kita terus tumbuh, ya, fisik kita terus semakin matang, tapi mentalitas kita keropos, rugi. Pikiran kita tidak kokoh dengan Al-Quran, rugi. Karena hidup kita tidak akan pernah bersemangat. Ya, nih Al-Quran, sumber kekuatan yang dahsyat luar biasa. Maka niatkan ikhlas lillahi ta'ala ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu seakan-akan kita dicas lagi. Ya, berinteraksi dengan Al-Quran harus menjadi charging spiritual charging, sehingga seakan-akan antum nambah 1 ayat hari ini semakin kuat mentalitasnya, nambah 2 ayat lagi semakin kuat lagi, nambah 3 ayat lagi semakin kuat lagi, semakin kokoh, semakin bersemangat. Allah. Jika seperti itu terjadi pada diri kita, saya hakul yakin, kemanapun antum pergi, dimanapun antum hidup, insya Allah akan menjadi benih dan bibit-bibit kebaikan bagi semua manusia, bahkan bagi seluruh alam. Semoga Al-Quran yang senantiasa kita baca, semoga Al-Quran yang senantiasa kita terjemahkan, semoga Al-Quran yang senantiasa kita tadabburi, semoga Al-Quran yang senantiasa kita hafal, kita murojaah, menjadi asbab kebaikan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi bangsa dan negara kita, bagi seluruh kehidupan umat manusia, bahkan bagi peradaban seluruh umat di semua tempat. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka al-khaira fil umuri kulliha wa ajirna min khazyi dunya wa azabil akhirah.
Ya Allah, ya Rabbana, kami telah ada di tempat ini bertahun-tahun ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Rabb. Mungkin selama kami ada di pesantren ini, hati kami, pikiran kami belum terbuka ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, bukakan hati kami, bukakan pikiran kami untuk menerima al-Islam, untuk menerima Al-Quran, untuk menerima As-Sunnah Nabawiyah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan kami para pecinta Al-Quran. Jadikan darah dan daging kami tercelup dengan Al-Quran. Ya Rabbana, jadikan kami rijalul Quran. Ya Rabbana, lahirkan dari pesantren ini generasi-generasi Al-Quran yang akan menegakkan Islam pada diri mereka, yang akan menegakkan Islam pada keluarga mereka, pada lingkungan mereka, yang akan mengokohkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan Islam. Ya Rabbana, jadikan kami semuanya para penebar-penebar rahmat Islam bagi semesta. Karena kami yakin Al-Quran dan Sunnah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin. Ya Allah, ya Rabbana, jangan Engkau jadikan dosa yang pernah kami lakukan penghalang atas rahmat dan keberkahan yang akan Engkau berikan. Ya Rabbana, mudahkan seluruh urusan kami. Ya Rabbana, istiqomahkan kami. Ya Rabbana, berikan kesabaran kepada kami. Ya Rabbana, berikan kesyukuran kepada kami semuanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Ya Allah, ya Rabbana, sehatkan orang tua kami ya Rabb, sehingga mereka terus membantu kami. Sehatkan mereka ya Rabb, sehingga mereka terus bisa melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan. Ya Rabbana, mudahkan mereka dalam mencari rezeki, sehingga mereka bisa membantu kami bersekolah di tempat ini. Ya Rabbana, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang menjadi tumpuan kehidupan kami dalam keluarga. Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.